Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang mengenal putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rasulullah bersabda, belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, belumlah sempurna keimanan kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada rasa cintanya min waladihi, kepada anaknya, wa walidihi, dan daripada rasa cintanya kepada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan daripada rasa cintanya kepada seluruh manusia. Dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan penjelasan dan peringatan kepada kita bahwa salah satu ciri sempurnanya keimanan kita adalah ketika kita bisa memiliki rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah, melebihi rasa cinta kita kepada anak, melebihi rasa cinta kita kepada orang tua, bahkan melebihi rasa cinta kita kepada seluruh manusia lainnya. Sehingga ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi orang yang sempurna keimanannya. Karena ketika kita belum bisa mencintai Rasulullah, melebihi rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi, bahkan melebihi rasa cinta kepada diri kita sendiri, maka kita belum termasuk orang yang sempurna sebagaimana dinyatakan dalam hadis tersebut. Tidak boleh kemudian kita menganggap hal ini sebagai hal biasa saja, karena itu artinya kita menjadi orang yang sempurna. Itu syarat utamanya adalah harus bisa memiliki rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah, melebihi rasa cinta dan mahabbah kepada orang lain, baik itu orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, maupun manusia seluruhnya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, orang yang beriman jumlahnya tentu banyak, apalagi orang yang sekedar mengaku beriman, jauh lebih banyak lagi. Tapi orang yang sempurna keimanannya sangatlah sedikit. Karena untuk meraih pangkat sebagai orang yang sempurna imannya, untuk meraih status kesempurnaan iman, itu adalah hal yang tidak mudah untuk kita dapatkan. Itu adalah hal yang sangat butuh perjuangan dari kita semua. Di antara ukurannya adalah ketika kita bisa mencintai dan memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah, melebihi rasa cinta kita kepada seluruh manusia lainnya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, salah satu hal penting yang perlu kita pahami sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita mengenal silsilah keluarganya. Kita mengenal bagaimana silsilah keluarga beliau. Karena kita ketahui bahwa beliau itu memiliki sejarah kehidupan yang sangat penting untuk kita ketahui, dan hukumnya wajib bagi kita sebagai umatnya untuk mengetahui sejarah kehidupan beliau. Karena bagaimana mungkin kita bisa meneladani kehidupan beliau, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita jika kita tidak pernah mengenal kehidupan beliau seperti apa. Bahkan sampai kondisi beliau itu memiliki keluarga yang seperti apa, itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita.
Rasulullah itu orang tuanya siapa, kakek neneknya siapa, dan seterusnya begitu. Kemudian keturunannya siapa saja, itu sangat penting untuk kita pahami, karena beliau adalah panutan kita bersama. Tidak ada sosok manusia yang lebih layak untuk kita jadikan, yang paling layak untuk kita jadikan panutan sebagai suri tauladan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah contoh yang paripurna dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jika kita melihat sejarahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memiliki 7 orang putra dan putri. Jadi ada 7 orang putra dan putri Rasulullah, dan dengan rincian yaitu 3 orang putra, ya, 3 orang anak laki-laki, dan 4 orang putri, 4 orang anak perempuan. Yang laki-laki yaitu ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. 3 nama ini merupakan putranya Rasulullah. Ada Qasim, ada Abdullah, dan ada Ibrahim. Itulah sebabnya Rasulullah sering juga dijuluki sebagai Abul Qasim, ya, Abul Qasim, ayahnya Qasim, karena Qasim ini adalah anak pertama dari Rasulullah SAW dari jenis kelamin laki-laki, ya, Qasim ini dinisbatkannya seperti itu kepada Qasim, Abul Qasim. Nah, kemudian yang perempuan ada 4 orang, yaitu ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan ada juga Fatimah. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Nah, dari 4 perempuan ini yang merupakan putri Rasulullah SAW, semuanya nanti sampai tumbuh dewasa, kemudian sampai memiliki suami. Semuanya nih, yang 4 perempuan ini nanti memiliki suami, sehingga nanti Rasulullah memiliki sejumlah menantu, ya. Adapun yang laki-laki yang 3 orang, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, tidak sempat dewasa karena mereka bertiga itu sama-sama wafat dalam keadaan masih kecil. Jadi ketika keadaan masih kecil itu beliau bertiga itu sudah wafat, ya, sudah wafat yang 3 orang ini, anak laki-laki ini. Itulah sebabnya nanti dalam sejarah, ya, Rasulullah itu pernah ada keterkaitan dengan peristiwa wafatnya 3 anak laki-laki beliau itu dengan surat Al-Kautsar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, dalam ayat yang terakhir ada kalimat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu, yang mencelamu adalah orang-orang yang terputus, begitu. Al-abtar, orang-orang yang terputus. Nah, jika kita melihat sejarah tentang asbabun nuzul dari ayat ini, ya, ternyata Rasulullah pada saat itu pernah dituding oleh kaum kafir Quraisy sebagai al-abtar, ya, al-abtar, yaitu orang yang terputus. Maksudnya apa? Yaitu karena mereka melihat bahwa anak-anaknya Rasulullah yang laki-laki ini 3-tiganya wafat dalam keadaan masih kecil, begitu, ya. 3-tiganya anak laki-lakinya itu tidak ada yang tumbuh sampai dewasa, begitu, tapi semuanya wafat dalam keadaan masih kecil, begitu. Dan ini menjadi bahan cacian, bahan cemooh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah sebagai al-abtar, yaitu orang yang terputus. Maksudnya adalah terputus keturunannya, begitu, ya, karena anak-anaknya laki-laki itu wafat dalam keadaan masih kecil. Dan kemudian hal itu dijawab oleh Allah langsung, dengan turunnya surat Al-Kautsar itu di ayat terakhirnya, bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya yang abtar itu bukanlah Rasulullah, tapi merekalah yang mencaci maki, yang mencela Rasulullah SAW, yaitu al-abtar sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi dalam kalimat yang tadi itu, ayat Al-Quran surat Al-Kautsar yang terakhir itu, inna syani'aka huwal abtar,
sesungguhnya orang yang mencelamu, yang memakimu, yang menghinamu, dialah orang yang abtar, ya. Yaitu orang yang terputus. Terputus dari apa? Maksudnya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Kemudian terkait dengan putra beliau yang bernama Ibrahim, ya. Ibrahim itu satu-satunya putranya Rasulullah yang bukan dari Siti Khadijah. Jadi tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah memiliki 7 orang putra dan putri. Dari 7 orang itu 10 orang merupakan putra dan putri beliau dari Siti Khadijah. Yang 6 orang, ya, maaf, yang 6 orang. Jadi kan total semuanya 7. Nah, 7 putra dan putri Rasulullah, dan yang 6 orang itu berasal dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan yang 1 orang lagi yaitu berasal dari istri beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Maria Al-Qibtiyah namanya adalah Ibrahim, ya, Sayyid Ibrahim. Dan selain yang Ibrahim ini, semuanya adalah dari putra dan putri dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Ibrahim ini wafat dulu ketika masih kecil, dan peristiwanya itu bersejarah karena sempat dikait-kaitkan oleh sejumlah orang pada saat itu dengan peristiwa gerhana. Jadi ketika wafatnya Ibrahim, tidak lama kemudian terjadilah peristiwa gerhana, sehingga orang mengait-ngaitkan peristiwa gerhana yang terjadi dengan wafatnya Ibrahim. Mereka menyangka bahwa gerhana terjadi karena Ibrahim wafat, Ibrahim putranya Rasulullah. Dan itu kemudian kan dibantah oleh Rasulullah, ya. Rasulullah menjelaskan bahwa gerhana itu diantara tanda-tanda kemahakuasaan Allah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan wafatnya seseorang maupun kematian seseorang, begitu. Itu adalah murni sebagai tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tidak ada kaitannya dengan wafatnya seseorang ataupun kelahiran seseorang, begitu. Nah, ini adalah bantahan Rasulullah kepada anggapan sebagian orang kala itu yang menganggap bahwa gerhana yang terjadi itu karena putranya Rasulullah, yaitu Ibrahim, meninggal dunia. Nah, kemudian putri Rasulullah yang 4 orang, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah, nanti sampai tumbuh dewasa, begitu. Dan mereka semua memiliki suami. Zainab nanti memiliki suami yang bernama Abul As bin Rabi, ya. Namanya Abul As bin Rabi, ini adalah suaminya Zainab, berarti ini adalah menantunya Rasulullah, ya. Namanya Abdul As bin Rabi, begitu. Nanti beliau ini masuk Islam, dalam sejarahnya Abul As bin Rabi juga masuk Islam. Kemudian yang berikutnya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini sempat menjadi menantunya Abu Lahab, ya. Jadi Abu Lahab itu merupakan pamannya Rasulullah, dan Abu Lahab itu memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Utbah dan Utaibah. Jadi Abu Lahab, ya, itu memiliki 2 orang putra yang namanya Utbah dan Utaibah, dan Utbah dan Utaibah inilah nanti yang menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, begitu. Sehingga Rasulullah dengan Abu Lahab itu sempat menjadi besan, ya. Selain paman Rasulullah, Abu Lahab itu ternyata juga pernah menjadi besan karena 2 orang putranya Abu Lahab itu sempat menikah dengan 2 orang putrinya Rasulullah, sampai akhirnya nanti diceraikan, ya, bercerai, begitu. Dan nanti kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum dalam sejarahnya menjadi istrinya Utsman bin Affan. Jadi nanti Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan, kemudian Ruqayyah wafatnya itu tidak lama setelah peristiwa perang Badar, begitu. Dan nanti setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian Utsman bin Affan, suaminya Ruqayyah ini, menikah dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum, begitu. Sehingga Utsman bin Affan itu menjadi menantu Rasulullah dari 2 orang putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, meskipun dalam waktu yang berbeda, ya. Artinya Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, setelah wafatnya Ruqayyah kemudian menikah dengan Ummu Kulsum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Sama-sama kita ketahui Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan
nanti dari rahim Fatimah inilah lahir cucu-cucu Rasulullah yang terkenal dalam sejarah, yaitu Hasan dan Husain ya. Hasan dan Husain ini merupakan putra dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini, yang merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebetulnya cucu Rasulullah itu bukan hanya Hasan dan Husain saja, masih terdapat sejumlah cucu Rasulullah yang lainnya. Hanya saja yang paling terkenal dalam sejarah yaitu Hasan dan Husain sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemaparan singkat mengenai putra dan putri Rasulullah. Mudah-mudahan kajian singkat ini semakin menambah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang yang termasuk sempurna keimanannya, karena kita bisa mencintai dan memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah secara sempurna, melebihi rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi, melebihi rasa cinta kita kepada seluruh manusia, bahkan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang sempurna imannya, karena kita bisa mencintai dan memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah dengan rasa cinta dan mahabbah yang luar biasa, seperti yang dipaparkan dalam hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga diriku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya, melebihi rasa cintanya kepada anaknya, melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, dan melebihi rasa cintanya kepada seluruh manusia yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.